Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Di sini perkenalkan, nama saya Angelina Kao. Saya dari kelas A, NIM 2018-38147. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu landasan kepemimpinan. Nah, landasan kepemimpinan ini terbagi atas 3, yaitu makna kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Ketiga yaitu pemimpin yang efektif. Nah, di sini 1, makna kepemimpinan. Makna kepemimpinan yaitu pada hakikatnya kepemimpinan tidak hanya berkenaan dengan jabatan formal pemimpin dalam suatu organisasi atau instansi tertentu, tetapi juga melekat pada diri seseorang karena situasi atau kondisi tertentu dan karakteristik profesinya harus menggerakkan orang lain agar mau berbuat sesuatu. Nah, tanggung jawab utama pemimpin adalah mengelola sumber daya manusia, pengikutnya dalam mengatasi kendala situasional. Untuk itu, pemimpin perlu memahami kualitas personal. Untuk menjadi pemimpin yang baik, tidak mungkin hanya berlangsung sekejap, tetapi memerlukan proses panjang melalui pengalaman yang dapat menghasilkan kebutuhan dan perkembangan personal berkaitan dengan kualitas pemimpin. Nah, ada beberapa pendekatan, yaitu salah satu yaitu teori tes menyatakan bahwa pemimpin adalah dilahirkan, artinya bahwa faktor bakatlah yang dibawa sejak lahir yang menentukan seseorang dapat menjadi seorang pemimpin yang baik atau tidak baik. Nah, sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Sifat-sifat dasar seorang pemimpin yang didasarkan sifat-sifat dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik di bawah sejak lahir, misalnya karismatik, cerdas, bersemangat, antusiasis, empatik, dan loyal. Nah, kemudian behavioral teoris menyatakan bahwa pemimpin tidak dilahirkan, namun melainkan dapat dibentuk melalui latihan. Artinya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dapat dicapai melalui proses pendidik atau proses latihan. Nah, 2, gaya kepemimpinan. Nah, di sini gaya kepemimpinan adanya berbagai upaya yang dilahirkan pada ahli untuk mengenali karakteristik pemimpin berdasarkan gaya yang ditampilkan. Nah, pelatih sebagai seorang pemimpin memiliki gaya tertentu yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan gaya pemimpin pada umumnya. Nah, gaya kepemimpinan ini terbagi atas 4 beberapa, yaitu salah satunya gaya kepemimpinan otoriter, 2 gaya kepemimpinan demokratis, 3 gaya kepemimpinan berpusat pada orang, 4 gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Nah, gaya kepemimpinan otoriter berdasarkan gaya kepemimpinan otoriter di sini terbagi atas 7 beberapa, yaitu mengontrol orang lain menggunakan otoritasnya, 2 menggerakkan orang lain dengan cara memerintah, 3 berusaha segala sesuatu berjalan sesuai kemauan sendiri. Nah, 4 berbuat dengan cara tidak personal. 5 yaitu menghukum anggota yang keliru atau menyimpang. 6 menentukan sesuatu berdasarkan pembagian kerja. Nah, 7 yaitu menetapkan bagaimana sesuatu harus dikerjakan. Nah, gaya kepemimpinan otoriter. Di sini gaya kepemimpinan otoriter ada kelebihan dan kelemahannya. Berdasarkan kelebihan, 1, dapat efektif bila pemimpin bersatu jauh lebih tinggi dibanding pengikutnya. Sedangkan 2, cocok untuk situasi yang memerlukan keseriusan dan kedisiplinan. Nah, ketiga yaitu cocok untuk situasi di mana pengikut kurang memiliki rasa percaya diri atau merasa perlu perlindungan dari seorang pemimpin atau pelatih. Nah, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, berdasarkan gaya kepemimpinan demokratis terbagi atas 5, yaitu berbuat secara bersahabat dan bersifat personal. Terus kedua itu melibatkan semua anggota dalam perencana.
Dan yang ketiga, memperoleh atau memperbolehkan anggota saling berinteraksi tanpa harus minta izin. Nah, keempat, mau menerima saran dan masukan dari pendapat-pendapat orang lain. Nah, kelima itu tidak berusaha mendominasikan dalam percakapan. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini ada kelebihan dan kelemahannya. Berdasarkan kelebihan, satu, kebanyakan pengikut merasa dihargai. Nah, dua, dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan atlet. Tiga, yaitu berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Nah, kelemahannya di sini, satu, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, dua, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Dua, dapat meningkatkan kekompakan dan persatuan. Tiga, berpeluang lebih besar untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Nah, kelemahannya yaitu satu, tidak cocok untuk situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, dua, yaitu tidak cocok untuk situasi yang memerlukan disiplin ketat dan agresivitas dalam penyelesaian tugas. Sedangkan tiga, yaitu penggunaan waktu kurang efisien. Nah, selanjutnya, gaya kepemimpinan berpusat pada orang. Nah, gaya ini dapat disebut juga kepemimpinan berorientasi hubungan baik antar individu. Cirinya terutama menekankan pada pemenuhan kebutuhan personal dari pengikutnya. Gaya ini lebih efektif untuk pengikut yang berkarakteristiknya kebutuhan afiliasi tinggi, dua, kebutuhan pencapaian rendah, dan tiga, lebih memilih hadiah intrinsik. Keempat, yaitu kebutuhan untuk independen tinggi. Nah, kelima, yaitu penerimaan otoritas rendah. Nah, yang keenam, yaitu terhadap kemanduan tinggi. Nah, selanjutnya D, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Nah, cirinya adalah secara eksklusif menekankan bahwa penyelesaian tugas. Gaya ini lebih efisien untuk pengikut yang memiliki karakteristik berikutnya, yaitu kebutuhan memiliki karakteristik yang kebutuhan afiliasi rendah, dua, kebutuhan pencapaian materi, tiga, lebih memilih hadiah materi, terus keempat, kebutuhan untuk independen rendah, dan kelima, yaitu kemenerimaan orientaritas tinggi. 6, toleransi terhadap kemenduaan rendah. Nah, ada pendapat lain mengenai klasifikasi gaya kepemimpinan, khususnya mengenai gaya pelatih olahraga. Nah, berikut ini yang diungkapkan pada buku Begin Coach yang ditertibkan oleh Australian Coach Council yang membedakan menjadi 5 gaya, yaitu 1, authoritarian, 2, praktis dan cekatan, 3, ramah dan baik hati, bersemangat, dan 5, gampang dan tenang. Pelatih authoritarian, pendapat pelatih authoritarian, pendapatnya itu selalu menggunakan perintah atau komando, 2, lugas dan disiplin, 3, sering menggunakan hukuman, 4, bersemangat bila timnya menang dan mengumpat bila timnya kalah, dan 5, yaitu menggunakan cara marah-marah agar dihormati. Nah, selanjutnya pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah seorang yang mendapatkan atau seorang yang dapat menjadikan anggotanya merasa kebutuhannya terpenuhi dan dirinya sendiri merasa anggotanya dapat memenuhi kebutuhannya. Dan efektivitas pemimpin pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kompleks, yaitu faktor individual pemimpin, faktor pengikut, dan faktor kondisi lingkungan. Nah, faktor-faktor tersebut
salah satu faktor, yaitu faktor individu pemimpin. Satu, nah kualitas individual pemimpin yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemimpin adalah, nah, satu, usai dan pengalaman, dua, kompetensi teknik, tiga, gaya, dan empat, posisi kontrol dalam organisasi, lima, kualitas kepribadian. Nah, B, faktor pengikut. Nah, kualitas perilaku kepemimpinan yang baik memerlukan pemahaman, nah, tentang para pengikutnya atau orang-orang yang baik menyebabkan kepemimpinan menjadi efektif. Nah, menang diyakini bahwa kepribadian, sifat, watak, dan perilaku pemimpin mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas pemimpin. Beberapa sifat pengikut yang penting untuk dipertimbangkan dalam latihan. Salah satunya kebutuhan berafiliasi, dua, kebutuhan mencapai sesuatu, tiga, mengharapkan hadiah, empat, yaitu kebutuhan untuk tidak berlangsung, dan lima, yaitu penerimaan pada otoritas, dan keenam itu toleransi terhadap kemenduan. Oke, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.